Kalau di dalam kitab-kitab fikih, ketetapan awal Ramadan dan juga awal Syawal itu yang megang itu adalah penguasa, hakim, pemimpin, begitu. Kalau di kita sekarang presiden, dan presiden udah memberikan mandat kepada Kementerian Agama, lalu Kementerian Agama bikin badan namanya Badan Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Maka keputusan daripada badan hisab ini adalah keputusan yang kata ulama-ulama fikih wajib ditaati bagi orang yang tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu dalam arti dia nggak mampu ru'yah. Karena kewajiban puasa kan kalau enggak ru'yah, ya sempurnakan 30 hari. Punya gak ilmu ru'yah? Begitu. Nggak punya. Ngitung astronomi apa ini udah 30 hari bisa? Kagak bisa juga. Berarti kan nggak punya alat tuh dia tuh. Untuk bisa puasa Ramadan dia nggak punya alat. Lalu dari mana harus dia punya alat? Ya penguasanya, dari penguasanya. Kecuali kata ulama bagi orang yang bisa ru'yah. Dia bisa ru'yah, dia punya ilmunya, tahu bedain mana hilal, mana awan, bisa bedain. Lalu dia ru'yah. Ketika dia ru'yah ternyata ru'yahnya ditolak sama. Jadi yang bisa ru'yah juga wajib lapor. Di kitab-kitab fikih begitu. Jadi ketika dia ru'yah ternyata ditolak hasilnya, lalu bagaimana kata ulama? Kata ulama orang ini wajib puasa sesuai dengan ru'yahnya sendiri, tapi dia tidak boleh ngajak-ngajak orang. Begitu. Ngajak dalam arti itu provokatif. Lu nggak usah ikut pemerintah, ikut gua aja. Lu mau ikut Yakut lo gitu dong. Nah, gitu. Nggak boleh. Jadi kalau ru'yahnya dia benar nih menjalankan kaidah-kaidah ru'yah tuh ternyata ditolak sama penguasa, orang ini wajib puasa sesuai dengan ru'yahnya sendiri, tapi tidak boleh memprovokasi umat untuk menyelisih pemerintah, nggak boleh. Kalaupun ada yang ikut ya nggak ada masalah gitu. Yang penting dianya tuh tidak apa istilahnya, iya ngajak-ngajak dalam arti lu ikut pemerintah mah sekarang korup macam-macam. Kita juga tahu pemerintah korup begitu. Tapi kesalahan di satu bidang tidak bisa kemudian mengeneral kita kepada badan hisab. Kan kagak ada urusannya. Harvey Muiz sama badan hisab Rui kan kagak ada urusan. Jadi jangan gara-gara itu polisi ikut judi online kemudian kita semuanya jadi pemerintah tuh salah semua. Jadi dulu begitu memang semua para sahabat tuh melihat hilal, tapi ketika sudah melihat hilal mereka lapor kepada Nabi. Gitu. Artinya mereka nggak langsung ujuk-ujuk bilang, gue udah ngeliat hilal besok kita puasa. Enggak. Nabi Muhammad yang dilaporin lalu Nabi Muhammad yang menetapkan. Dan ketika sudah dilaporkan kan Nabi Muhammad kagak nyuruh orang yang ru'yah ngumumin. Tapi Nabi Muhammad nyuruhnya siapa? Bilal. Bilal, umumin besok kita puasa. Gitu. Jadi ibaratnya Nabi Muhammad presiden, ini Bilal nih menteri penerangan nih. Menteri komunikasi, dia yang ngumumin. Yang lihat ru'yah mah nggak wajib ngumumin karena bukan pemimpin begitu. Dan itu sepanjang sejarah begitu disebutin di dalam kitab. Kalau puasa begitu, kalau puasa ru'yah kita ini ternyata ditolak, kita ikut ru'yah kita sendiri, tapi nggak boleh ngajak orang untuk menyelisih penguasa. Tapi kalau ru'yah hanya Idul Fitri, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, ru'yah Idul Fitri kagak boleh ikut sendiri, harus ikut penguasa. Ru'yah Idul Fitri, ini ulama bedain antara Idul Fitri sama puasa. Kalau puasa, ini orang yang punya ilmu ikut ru'yahnya sendiri. Kemudian kalau Idul Fitri ternyata ru'yahnya beda, dia harus tetap ngikutin pemerintah. Sebab kalau Idul Fitri itu ada teksnya dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad yang namanya Idul Fitri, al-fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Kata Nabi Muhammad gitu. Hari lebaran, hari berbuka adalah hari di mana kalian semua berbuka gitu. Berarti Nabi Muhammad bilangnya hari lebaran itu hari yang semua orang buka. Bagaimana biar semua orang buka? Harus ada satu otoritas yang ditaati bersama. Kita udah punya begitu. Karena Idul Fitri ada teksnya dari Nabi, Idul Fitri, Idul Adha ada teksnya,
Maka kalau Idul Fitri, siapapun yang punya ilmu ru'yah, dia nggak boleh berbeda. Harus tetap ngikutin penguasa. Cuman memang ini madhab Syafi'i begitu. Jadi madhab Syafi'i itu membedakan antara ru'yah awal dengan ru'yah Syawal. Kalau awal Ramadan, dia boleh ngikutin ru'yah sendiri, tapi jangan ngajak-ngajak. Tapi kalau Idul Fitri, dia harus tetap ngikutin penguasa. Nah, madhab yang lain itu membolehkan, dua-duanya sama begitu. Dan apa namanya, di Indonesia ini apa ya? Terlalu banyak ini. Karena yang ikut-ikutan, saya nggak tahu kenapa orang kemudian merasa perlu untuk bikin ru'yah sendiri. Sedangkan kita udah punya badan hisab. Kan ibaratnya kita capek udah, kita kan duitin itu, badan hisab kan duit kita. Jadi jangan capek lagi kita. Jadi ada apa namanya, kapan waktu tuh kita sempat lebaran 4 hari. Ya kan, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat lebaran waktu itu. Pemerintahnya hari Rebo waktu itu. Kamis, Jumat tuh ada tuh yang kelompok di Goa tuh apa namanya, yang pirang-pirang rambutnya tuh. Iya, yang gondrong pirang-pirang tuh. Iya, apa tuh? Konak Sabannya di Sumatera dia. Ya pokoknya itulah 4 hari begitu. Jadi kalau apa namanya, yang terakhir tuh tahun kemarin 2 kali lebaran ya, 2 hari. Apa namanya, Jumat sama Sabtu. Tahun kemarin apa tahun yang lalu tuh sebelumnya. Iya. Teman saya tuh ngambil khutbah dua-duanya tuh. Iya. Ah, kita ngobrol. Aneh ikut lebaran pemerintah begitu. Hari Idul Fitri apa Idul Adha sih yang 2 kali tuh, 2 hari. Idul Adha kalau nggak salah ya. Hari ini aneh lebaran, aneh buka, aneh imam, aneh khotib. Nah besok aneh kagak sholat, aneh cuma khutbah doang begitu. Kan kalau khutbah doang mah sunnah. Artinya sholat kagak ada khutbahnya kan beres. Jadi aneh tuh tambahan doang begitu. Iya bener juga sih, cuman jatuhnya ngakalin umat itu. Jadi secara ibadah kan kagak ada yang dilanggar. Sebab orang ini tidak bikin syariat baru. Kan ya. Orang ini nggak bikin syariat baru. Orang ini cuman khutbah doang. Dia nggak ikut sholat. Sebab sholat idnya dilakukan hari-hari Syawal yang kemarin gitu. Tapi walaupun demikian kan itu apa? Ada kesan apa, menimbulkan kesan nih, ini Ustadz nih apa namanya, oportunis namanya tuh. Gitu. Apa namanya? Maruk katanya. Oke. Ada lagi?